akhir-akhir ini banyak mencerita. Selepas jadi sarjana, enaknya lanjut kuliah atau langsung kerja. Terutama buat lulusan S1 psikologi. Itu ada yang nerima nggak sih kita sebagai sarjana psikologi untuk kerja? Kerjanya di bidang apa? Terus apa yang mesti dipersiapkan sebagai sarjana psikologi untuk kerja? Atau apa sih yang mesti dipersiapkan sebagai sarjana psikologi untuk kuliah S2? So, kali ini gue bareng teman gue Andini, kita akan membahas journey kita terkait kegiatan kita selama S1 dan apa hal-hal yang kita persiapkan untuk menghadapi dunia kerja atau untuk menghadapi dunia S2. So, enjoy the video! Halo guys, jadi di sini gue udah bareng teman gue Andini. Halo Andini. Nah, Andini teman gue dari S1. Kita sama-sama lulusan psikologi. Dan di sini gue bareng Andini bakalan sharing ke teman-teman semua apa hal yang kita lakuin untuk memenuhi skill dan persiapan kita selepas jadi sarjana psikologi. Persiapan Andini sebagai Bachelor of Psychology yang ready to face the new world gitu. Oke, thank you Bebe. Nah, jadi hari ini kita akan membahas cerita aku sama Devi. Apa sih yang kita siapin supaya nanti setelah selesai sarjana psikologi ini kita tahu kita mau kemana. Lebih kurang gitu ya, Be? Iya, benar-benar. Sebelum aku cerita, aku S1 ngapain aja, mungkin kita garis dulu mundur-mundur ke belakang, biar satu garis lurus journey ini tuh sebenarnya gimana. Nah, jadi aku waktu SMA, itu aku ikut tes minat bakat waktu itu, untuk menentukan aku akan mengambil jurusan apa pada saat itu, gitu. Dan waktu itu aku dapat, saran untuk ngambil psikologi ataupun komunikasi. Jadi habis tes minat bakat itu aku disarankan untuk ngambil jurusan psikologi atau komunikasi. Nah, dari situlah aku menentukan pilihanku untuk mengambil jurusan itu pada saat SNMPTN pada saat itu. Sejujurnya pada saat disarankan untuk milih psikologi atau komunikasi dan terus sekarang untuk ambil psikologi, aku nggak tahu psikologi itu apa. Tidak tahu prospek kerjanya apa. Bener banget. Bener banget ya. Nggak tahu itu psikologi apa ya. Pokoknya yang jelas kalau gue pribadi, gue expect-nya psikologi itu kerjaan yang memberikan jasa, yang bisa praktek kayak dokter gitu, yang bisa face to face ngasih konseling. Gue cuma taunya itu doang. Gue juga waktu itu mikirnya gitu kayak kayaknya psikologi kejiwaan gitu. Ya udah, metos apa enggak di masa depan nggak tahu. Pokoknya milih itu aja. Udah nentuin jurusan, udah konsul tes minat bakat juga, akhirnya lo keterima di psikologi. Nah, ketika lo keterima di psikologi, ngapain aja sih lo di psikologi? Pada saat pengenalan, gue tertarik untuk ikut salah satu organisasi X pada saat itu. Organisasi X, karena memang ketika perkenalan, mereka memperkenalkan organisasi itu, terus juga memperkenalkan aktivitas mereka seperti apa. Nah, ini hal yang kayaknya gue bukan gitu, dan akan mendukung perjalanan kuliah gue sepertinya pada saat itu gitu. Ketika kita masuk organisasi tersebut, kita tahu nih, organisasi ini bakal nge-provide experience yang benar-benar relate sama jurusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi ini benar-benar bisa ngasah communication skill, English skill. Organisasi ini memprovide professional experience juga, karena memang kita masuk ke sana bukan cuma sekedar hahaha senang-senang aja, tapi kita juga ngelakuin activity gitu. Kita perform, kita dinilai gitu, kita dilihat gimana, kita juga akan direview, kita butuh pelatihan seperti apa, pengembangan seperti apa yang sangat concern di mereka. Di psikologinya, gue masuk ke universitas yang psikologinya itu lebih fokus ke klinis ya, jadi lebih banyak mata kuliah yang klinis. Nah, pada saat itu gue dan Debbie benar-benar sudah menentukan gitu, kita pada akhirnya pengen berkarir seperti apa, memilih journey apa lagi setelah kuliah. Karena gue memutuskan untuk berkarir, maka gue ngambil psikologi industri organisasi, kemudian ngambil mata kuliah pilihan itu yang berhubungan dengan industri,
dan juga dengan performance appraisal pada saat itu. Sedangkan Dedi, iya kita tuh beda banget. Kayak lo tuh udah ngenentuin lo tuh bakalan masuk ke bagian mana gitu. Kayak lo udah emang benar-benar PIO banget deh. Mulai dari organisasi yang bergerak di PIO, terus juga kayak mata kuliah pilihan lo emang peminatan PIO semua, kayak performance appraisal, kayak PPSDM, terus juga kayak hal-hal yang berbau seperti itulah. Nah, gue saat itu lagi galau banget sebenarnya. Berorganisasi yang bergerak di PIO. Nah, tapi peminatan gue pengennya kayak yang perkembangan atau kayak klinis atau kayak pendidikan gitu. Pada akhirnya gue ngambil peminatan yang kuliahnya itu psikologi keluarga, psikologi sekolah, dan juga kayak concern gue terhadap penelitian nantinya. Nah, ini berimpact di kita di tahun akhir, gitu. Ya, benar-benar. Terus, ketika kita udah ikut organisasi nih, udah ngerasain vibes-nya organisasi itu apa, terus juga kita udah sacrifice banyak banget di organisasi tersebut, mulai dari kita ngumpulin uang beasiswa untuk pergi conference, ngumpulin tenaga, kita ngakuin hal tersebut karena kita ngerasa hal itu bermanfaat buat kita. Hal itu memberikan kita impact bahwasanya skill selama organisasi itu yang kita butuhkan untuk kita keluar sebagai sarjana psikologi nanti. Dan juga environment dari organisasi itu membuat kita terus semakin termotivasi untuk melakukan hal itu tersebut agar bisa produktif. Nah, ini nih yang mungkin bisa teman-teman highlight. Caranya teman-teman bisa nyari organisasi yang benar-benar bisa explore skill teman-teman, yang bisa explore potensinya teman-teman, yang mana itu berguna untuk teman-teman keluar sebagai sarjana psikologi nanti. Jadi nggak bingung-bingung lagi, oh sebagai sarjana psikologi mau ngapain, kerjanya di mana, kayak nanggung nggak sih? Kalau nggak lanjut S2, enggak. Sebenarnya teman-teman ketika udah punya dan udah tahu ke depannya mau ngapain, justru lo menjadi orang yang benar-benar dibutuhin di dunia kerjaan. Bener nggak? Ya, bener banget yang dibilang Dedi. Satu sisi lagi ketika kita ikut organisasi itu kita nambah networking. Kalau ceritain di akhir gue berkarir pada saat ini seperti apa dan kenapa, itu juga gara-gara networking dari organisasi ini sebenarnya. Ya bener. Ya. Tapi itu adalah satu experience yang worth it ya. Bisa dibilang mungkin kalau gue tidak memutuskan berorganisasi pada saat itu, journey-nya nggak akan kayak gini. Benar. Kehidupan gue dan Debbie sekarang itu nggak kayak gini. Kita nggak sesiap itu gitu untuk menjalani kehidupan orang dewasa yang seperti ini. Sejujurnya ya. Yeah. Nah, kita berorganisasi, kita nge-develop diri kita nge-develop orang lain juga, kita belajar berbagai macam hal yang yang pada akhirnya ini yang kayak tadi Dedi bilang perlu teman-teman highlight, karena masuk kuliah itu kesempatan hanya untuk beberapa orang aja, orang yang sekalian rasakan. Jadi once kalian dapat kesempatan untuk itu, benar-benar tentuin lah kalian pengen ngapain selama berkuliah, sehingga kalian tahu nanti output kalian setelah kuliah itu menjadi seperti apa gitu. Jadi memang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti kalian tahu itu akan bermanfaat untuk kalian. Iya. Jadi kalau bisa sih mikirin ngelakuin apa setelah kuliah itu gak hanya di semester akhir, tapi dari awal teman-teman masuk kuliah, teman-teman harus bisa ngebikin milestone 4 tahun ke depan mau ngapain gitu. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, dan tahun keempat ngapain. Nah, bicara milestone di tahun keempat, nah kita ngapain aja nih, Din? Karena rata-rata teman-teman itu kan baru sadar itu di tahun keempat ya. Nah, setelah kita 3 tahun pertama udah cari platform untuk ngedevelop diri, nah di tahun akhir kita ngapain nih untuk mempersiapkan diri selepas menjadi sarjana psikologi? Ya, jadi ngomongin soal tahun akhir, di tahun akhir itu gue mulai berpikir untuk mencari aktiviti lain di luar organisasi X gitu. Gue berpikir untuk mencari kehidupan yang dari organisasi X ini gue bisa menghasilkan sesuatu gitu, dan atau bisa menemukan lingkungan yang baru. Jadi pada saat itu ada satu kesempatan untuk bergabung bersama sebuah event organizer. Gue mendaftar pada waktu itu, gue di interview, dan akhirnya gue bergabung
dengan mereka untuk menjadi co-facilitator pada saat itu. Nah, karena latar belakang industri ini lebih ke I.O., training yang di provide adalah bentuknya experiential learning. Jadi kalau teman-teman sekarang dia bilangnya kayak outbound gitu atau team bonding. Nah, jadi kayak ngelakuin belajar, training, learning, tapi sambil ada activity-nya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk team building, kemudian untuk problem solving, untuk kerjasama, leadership, dan yang lain. Bentuknya kayak activity, kayak main paintball, terus juga games interaktif lainnya untuk melatih kekompakan setiap orang. Nah, ini tuh hal yang baru buat gue. Kalau di organisasi X, gue belajar lebih ke konsep dan teori, bikin modul dan yang lain. Kalau di sini gue belajar team building, gitu, activity learning yang konsep lain dari pembelajaran baru. Nah, dari berbagai macam peserta, dari PLN, terus juga sekolah-sekolah swasta yang ada di Padang pada saat itu. Nah, ini yang menjadi kalau gue ketika gue memutuskan untuk berkarir pada saat ini. Iya. Selain itu, kegiatan Andini ini juga align sama psikologi, karena di psikologi kita belajar yang namanya training and development. Kita belajar mengenai teori belajar, kita belajar mengenai public speaking. Nah, di platform itu lu bisa ngaplikasiin itu, ya kan? Benar. Nah, kemudian pada saat itu gue juga ikut volunteering, jadi kayak teaching, kayak ngajar ke anak-anak di panti asuhan gitu ya, SD sampai SMP. Kenapa sih harus ngabisin waktu capek-capek ikut itu gitu? Karena gue ingin membuat diri gue semakin confident. Kalau ngomongin soal learning and development dan training, gue dan Debbie sama-sama pernah di sisi itu ya. Untuk bikin modul training, terus menyampaikan itu ke anggota organisasi kita pada saat itu. Nah, intinya banyak-banyak latihan, banyak-banyak implementasi dari skill-skill yang udah gue dapetin dari rentetan cerita organisasi tadi. Terus di tahun akhir juga, setelah sambil berjalan cerita itu, activity tadi, gue fokus skripsi. Tapi ternyata skripsi di psikologi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Teman-teman yang psikologi pasti relate banget. Iya, tahu lah struggle-nya untuk ngerjain skripsi psikologi itu gimana. Karena yang kita teliti itu orang dinamis, berubah-ubah. Jadi kayak perspektif dosen seperti ini, perspektif kita sebagai anak psikologi menilai manusia itu seperti ini. Jadi perdebatan itulah menjadi hal yang membuat kita lama menjalankan skripsi di psikologi. Debbie itu bergabung dengan sebuah project, kan? Dia bergabung dengan sebuah project yang ini tuh yang menjadi bukan titik juga sih, kayak semakin mengconvince gue kalau untuk berkarir seperti saat ini tuh ada bekal lain loh yang ternyata gue harus dapatkan, even itu di tahun akhir gitu. Nah, jadi Debbie bergabung dengan salah satu project yang di-provide oleh organisasi X ini juga, dan gue tergabung di dalamnya. Dan waktu itu Debbie dia bilang kalau ini tuh akan jadi bekal, dan ini tuh akan jadi hal yang menarik di CV kita, Din, gitu. Karena waktu itu kita ngurusin project untuk anak-anak muda sekota Padang. Padang ya, sekota Padang, tolong di highlight. Dan kita bikin semacam panel discussion, dan juga nge-provide anak-anak kota Padang biar bisa inisiatif create suatu project gitu loh. Outputnya sih seperti itu, bener. Yang berfokus pada pendidikan dan kemiskinan. Jadi dengan urgent project itu tuh yang membuatku juga banyak belajar, membangun networking lagi pada saat itu, bahkan membuild profesionalitas gue untuk yang menjadi bekal gue bekerja gitu kan. Bentar, satu hal yang gue highlight juga di project yang kita lakuin di organisasi X ini, mungkin berbeda dengan organisasi lain yang satu project tuh berisi 30 orang. Nah, kita untuk membuat project nasional yang skopnya lumayan besar itu, kita hanya beranggotakan 10 orang.
10 orang yang mana itu kerjanya masing-masing ada porsinya. Jadi kayak bukan seperti organisasi yang bidang acara misalnya koordinator anggota 5, enggak, kita cukup satu bidang acara dan biar dia yang ngatur semuanya, cukup satu bidang public relation atau external relation, mereka sendiri yang ngelakuin satu itu gitu. Nah itu yang bikin kita makin ke-push untuk lebih ekspor lagi. Dan bener sih, ini benar-benar terpakai banget knowledge-nya ketika kita lulus S1. Kemudian habis itu, setelah itu kita ngerti skripsi, dan Debbie duluan wisuda daripada gue, beda 2 bulan, jadi 2 bulan ya Debbie. Nah habis itu tapi jadi Debbie duluan baru gue habis itu. Nah selama menunggu gue wisuda bulan setelah Debbie, itu ada journey lagi yang lain. Gue waktu itu ikut salah satu event sport nasional di kota ya, PDS, Tour de Singkarak namanya, buat jadi LO license officer. Nah, kenapa gue memutuskan untuk ikut itu gitu? Yang pertama, ya lagi-lagi balik lagi gitu, karena gue pengen, kayaknya journey-nya sampai di sini aja nggak cukup, kayak gue haus pengen ngerasain hal yang baru. Oh ya udah, coba kerja bareng-bareng deh sama orang-orang luar gitu. Akhirnya gue daftar di TDS. Itu adalah pengalaman yang membuat gue akhirnya semakin untuk berkarir setelah wisuda. Gitu. Kalau gue kayak yang bilang Andini, jadi tahun akhir gue emang fokus project waktu itu sembari skripsi ya, karena kebetulan skripsi gue tuh penelitian dosen dan gue penelitian payung yang mana gue dituntut dan dipush untuk bisa mengerjakan secepat dan sedetail mungkin saat itu. Dan karena pembimbingnya ya pembimbing gue yang sangat-sangat kritis saat itu, dan gue ke-push untuk itu. Nah, karena mungkin gue sama-sama kayak Andin, kita nggak bisa hanya fokus dengan suatu kegiatan. Kita pasti cari opportunity ya, nggak tutup kemungkinan kita anak-anaknya kayaknya oportunis deh kayaknya. Oportunis. Dan saat skripsi yang sebegitu rumitnya, gue masih memberanikan diri buat gabung di suatu project gitu. Bahkan ngajak teman-teman gue yang juga lagi skripsian gitu. Terus ya di sanalah muncul kayak, oh ternyata gue ini passionnya di sini loh gitu loh. Ketika gue bikin suatu project bareng teman-teman, ternyata gue passion yang namanya edukasi, gue passion yang namanya ngasih sesuatu learning kepada orang lain. Nah that's why gue kayaknya gue bisa lah untuk create dulu nih kedepannya gue pengen apa. Karena saat itu gue bener-bener lagi galau. Peminatan kuliah gue itu lebih kepada perkembangan atau klinis saat itu. Organisasi gue PIO, skripsi gue sosial. Nah, gue tamat mau kemana? Gue benar-benar bingung saat itu. Nah, akhirnya gue konsul dengan pembimbing 2, yang kebetulan doi fokusnya di psikologi perkembangan, dan doi ngasih perspektif ke depannya itu gimana gitu. Dan karena gue berniat dari awal ketika gue S1 tuh mesti kelarin S2, karena gue nggak tahu sih, ada keambisan tersendiri di diri. Pokoknya S1 mesti S2 gitu loh. Nggak tahu mau S2 apa, yang jelas S2 gitu, yang jelas mapro gitu, ambil profesi. Karena mindset gue adalah ketika gue psikologi, gue bisa ngasih konseling. Itu mindset yang benar-benar terpakem di diri gue, dan that's why gue akhirnya memutuskan untuk S2. Nah, tapi menentukan S2 apa, itu galau banget di tahun akhir. Sampai akhirnya gue skripsian, dan skripsi gue ternyata lebih kepada sosial, dan di sana gue ngelihat perspektif orang terhadap dunia pendidikan itu masih sangat minim. Perspektif orang terhadap perkembangan manusia itu masih sangat dianggap sepele. Nah, that's why gue muncul rasa di dalam diri untuk pengen memperbaiki itu, dan akhirnya gue memutuskan untuk ngambil S2 Magister Profesi. Dan saat itu kebetulan gue juga berminat nih di bagian penelitian, kayak gue ikut workshop penelitian, dan di waktu itu kebetulan dibiayai kampus, terus juga ikut kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi dan edukasi, ikut kegiatan-kegiatan volunteering yang bisa membangun networking gue, mempertemukan gue dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ya nggak sih, kayak yang lo ikutinnya masih yang di Malaysia itu juga suatu hal yang bikin lo termotivasi lagi nggak sih untuk
kayaknya gue bakalan begini deh nanti, dengan ada kegiatan ini gue bakalan begini deh nanti. Jadi kayak ada secercah peluang pikiran yang mana tamat S1 psikologi ini kita nggak boleh dianggap sebagai cenayang lagi, nggak boleh dianggap remeh lagi. S1 psikologi itu nggak boleh dianggap remeh lagi. Gue harus ngelanjutin ini agar bisa memberikan perspektif baru kepada masyarakat. Kayak perjalanan di kuliah yang bisa kita highlight adalah ketika kalian kuliah, jangan pernah berhenti untuk mencari jati diri. Jadi sambil kuliah belajar, cari jati diri, pelajari banyak hal, perluas networking gitu. Karena nggak ada yang sia-sia dari situ. Intinya di tahun akhir jangan sampai membuat diri teman-teman menyesal karena 3 tahun sebelumnya teman-teman hanya melakukan hal-hal yang tidak penting, atau misalnya teman-teman hanya bergabung di suatu komunitas yang mungkin itu nggak ada impact terhadap diri teman-teman, nggak meng-increase skillnya teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi di tahun akhir, karena apapun yang teman-teman lakukan selama S1 itu emang benar-benar platform masa dimana kita emang menemukan jati diri, mengembangkan potensi, dan benar-benar masa dimana kita itu menentukan karir kedepannya. Nah, jangan sampai masa selama S1 itu terlewatkan hanya karena teman-teman mageran buat ngelakuin sesuatu. Terus perjalanan gue dari cerita gue dan Debbie selama di S1 gitu, dan kita ikut semua kegiatan, itu membantu gue untuk berkarir sejujurnya. Ketika gue wisuda, gue hanya butuh sebulan. Kemudian waktu itu ada alumni senior juga di organisasi X pada saat itu yang punya teman butuh tim learning development di company gue pada saat itu. Lihat kan, kalau gue tidak join dengan organisasi itu yang udah gue pilih, orang-orang tidak ngelihat bagaimana gue berkembang, orang-orang nggak ngelihat kemampuan gue, mungkin gue tidak jadi pihak yang akan direkomendasi untuk alumni ini atau senior ini untuk bekerja dengan temennya kan. Gitu. Nah pada akhirnya gue direkomendasikan, dan itulah yang membuat gue bekerja pada saat ini gitu, punya pekerjaan. Dan pekerjaan yang gue lakukan adalah sesuai dengan apa yang udah gue pelajarin, sesuai dengan apa yang gue bayangkan selama gue belajar di psikologi, berorganisasi, dan beraktivitas selama masa S1 4 tahun itu gitu. Iya, benar. Sejujurnya. Benar banget. Apapun nanti pilihan teman-teman, mau bekerja, mau lanjut S2, mau nerusin usaha orang tua, mau berusaha sendiri, atau mau jadi PNS, atau apapun itu yang pengen teman-teman pilih, intinya ketika selama kuliah S1, pastikan teman-teman berada di organisasi yang tepat. Organisasi ini merupakan salah satu cara yang benar-benar harus dilakukan selama kita S1. Apapun deh, selain organisasi atau teman-teman part-time freelancer atau segala apapun itu, teman-teman mesti lakuin salah satu di antaranya untuk nge-increase skillnya teman-teman. Yang kedua, perluas networking. Itu kayak baca-baca atau ikut kelas atau seminar, kayak gimana sih bikin CV yang baik. Terus juga apa sih poin yang harus kita highlight kalau di CV gitu. Nah kemudian balik lagi, journey kita selama kita S1 yang tadi berkuliah, belajar, organisasi, volunteering, terus juga freelancing dan yang lain, itu akan ditanya ketika kalian mau bekerja gitu. Pasti akan ditanya. Gue juga dulu tanya kayak gitu. Gue ditanya gue kuliah ngapain, terus gue punya experience apa. Nah mungkin ya sekarang banyak banget teman-teman dapetin lowongan kerja yang 2-3 tahun working experience gitu, ya kan? Yeah. Nah sejujurnya kan gue baru setahun doang tuh freelancing dan yang lain. Nah gue menjual experience gue di organisasi itu untuk jadi penyokong. Gue juga punya pengalaman nih dalam bekerja gitu, even organisasi dan dan volunteering ini gue udah menguasai berbagai hal. Gue sebutkan semuanya. Gue sebutkan selain experience gue di freelance tadi, dan itu benar-benar mendukung gitu untuk masuk kerja. Bahkan gue juga ditanya skripsi gue apa pada saat itu gitu. Terus gue ngomong kalau skripsi gue itu berfokus untuk industri organisasi pada saat itu, dan mereka benar-benar amazed, dan mereka benar-benar
ngeliat gue sebagai orang yang benar-benar ini kayaknya anak tahu banget soal people development, ini kayaknya anak tahu kalau di learning and development cukup paham gitu, yang membuat gue akhirnya keterima dan bisa bekerja di sini sampai saat ini. Iya, sama sih, hampir sama ketika lo daftar S2, yang ditanya ketika S1 lo ngapain aja, apa yang udah lo lakuin, apa hal-hal yang udah ngebikin lo itu lo bisa ready untuk menjadi seorang psikolog nantinya. Terus juga kayak skripsi lo apa, yang dan juga pastinya IPK pasti ditanya. Terus juga kegiatan-kegiatan lo dari wisuda ke daftar S2 ngapain, nah itu juga ditanya. Nah kalau gue sih kebetulan ada jeda 6 bulan dari gue wisuda sampai gue daftar S2. Nah kebetulan dari rentang 6 bulan itu yang gue prepare adalah pertama TOEFL, TPA, terus juga kayak ikut semacam jadi tester atau asisten psikolog, terus juga ikut beberapa penelitian. Nah, kalau kayak Andin, yang dipersiapkannya adalah ya networking, freelancer, part-time, dan segala macam. Nah, jadi teman-teman dari sekarang udah harus bisa ngepetain lo tamat S2 mau ngapain, dan apa yang bakal lo lakuin di tahun akhir hingga menuju hal tersebut, itu lo harus bisa ngebikin sedetail mungkin, agar nggak jadi penyesalan nantinya. Ya mungkin ada beberapa orang yang hoki ya, ada beberapa juga orang yang hoki kayak gue nggak persiapan apa-apa, gue bisa kerja gitu. Ya mungkin itu hanya 1 banding dari 1000 orang, tapi kita nggak tahu rezeki orang nanti sebagaimana setamat kuliah. Karena yang kayak dibilang Debbie tadi, karena kita nggak tahu rezeki setiap orang, kita nggak tahu rezeki kita apa, tapi ada baiknya kita bersiap diri gitu, karena kita bersaing sama banyak orang di luar sana. Apa sih yang membuat nilai jual kita berbeda gitu? Apa sih hal yang menjual diri kita? Nah itu yang harus kita persiapkan dari sekarang gitu. Bahkan kayak yang Debbie bilang tadi, dia ditanya kan ngapain aja, punya bakat apa, punya skill apa, emang kamu pernah ngapain? Nah hal-hal itu juga ditanyain ke gue dari cerita gue tadi. Jadi kalau kalian tidak mempersiapkan diri, anggaplah kayak kayak ya udahlah, ntar juga kalau masuk beberapa instansi tertentu nggak seribet itu gitu. Ya anggaplah seperti itu gitu. Tapi pada akhirnya kemampuan kalian selama bekerja juga akan dilihat kan. Nah kalau dulu di organisasi gue dan Debbie tidak belajar banyak, tidak di pressure, mungkin gue dan Debbie akan kewalahan selama Debbie berkuliah atau selama gue bekerja, jujur. Benar banget. Tapi karena kita sudah terbiasa di organisasi, di part-time, di freelancer, di komunitas kita, sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, selama bekerja itu bukan jadi masalah yang besar lagi buat kita, karena udah pernah kita hadapin sebelumnya. Dan orang-orang, tim kerja gue atau tim leader gue melihat gue selama bekerja adalah orang yang siap gitu. Makanya perjalanan karir, benefit-benefit lain yang gue dapetin selama bekerja ya akan gue dapatkan gitu, karena memang gue udah siap untuk itu, gue udah ditempah sebelum itu sama perjalanan gue kuliah. Gitu juga Debbie. Iya, karena secara tidak langsung ketika kita berorganisasi itu akan ngasah emotional intelligence-nya kita. Kita dihadapkan dengan berbagai problem, dihadapkan dengan berbagai situasi, yang mana itu ngebentuk kita, nge-shape kita agar kita ready untuk memasuki dunia kerja atau dunia perkuliahan yang lebih berat lagi. Dan surprisingly, dan gue tuh ngerasa banget ketika S2 ini kan pressure-nya lumayan ya, kalau gue ngerasa pressure-nya lumayan. Ketika gue ngadapin pressure tersebut, ini kayaknya sebanding deh sama pressure waktu gue S1 ketika ngelakuin kegiatan-kegiatan di organisasi ini gitu. Kayak lo pasti juga relate nggak sih? Kegiatan ini gue kayak lo seolah-olah lo kadang denial gitu loh. Misalnya kayak ini pernah gue lakuin, bisa deh gitu. Cuma bukan yang nyombong, tapi kayak sebegitu impactfulnya organisasi atau kegiatan untuk kita menghadapi dunia selepas S1. Iya, bener banget. Jadi kayak sekarang aja, kayak di dunia pekerjaannya contohnya, karena gue dan Debbie terbiasa pulang malam, lembur, pagi ke pagi gitu, buat nyiapin beberapa project gitu. Di company gue saat ini,
gue juga merasakan hal yang sama. Kayak ngerjain project, kalau di company kita biasa bilangnya project loro jonggrang ya, project yang seminggu, 2 hari, 3 hari jadi, dan itu harus berimpact ke 600 karyawan gitu. Nah, itu jadi hal-hal yang biasa untuk gue kerjakan, karena gue juga pernah ngerjain hal itu sebelumnya di selama masa kuliah. Jadi emang bener-bener jadi bekal banget. Secara selain menyiapkan knowledge, skills, mentalnya juga dilatih gitu. Jadi gue selama kerja nggak jadi mental yang loyo kayak gini banget ya, nggak gitu lagi gitu. Kayak emang ya udah biasa. Gitu. Iya, bener. Itu bener banget sih kayak yang lo bilang. Misalnya nih, ketika di organisasi kita bertemu dengan tipe orang yang seperti ini, bertemu dengan tipe yang seperti ini. Terus juga ketika di organisasi dulu kita juga ngadain, karena kita kebetulan di departemen yang fokusnya people development, kita juga ngelakuin visit yang sifatnya itu sedikit konseling sih menurut gue. Itu juga kadang sifatnya konseling kan. Nah, ketika gue menghadapi klien sekarang, ketika lagi praktek ada klien yang seperti itu, nah gue jadi, ini nih gue juga pernah nih bertemu orang seperti ini, backgroundnya seperti ini, ini nih berarti ini seperti ini. Jadi kayak ada experience yang itu, ada pengalaman yang bikin gue jadi tahu dan cepat dalam menanggapin dan orang tersebut gitu. Jadi kayak nggak awam lagi dengan orang yang seperti itu, karena basicnya psikologi segala bentuk macam tentang manusia ya kan, segala apapun problem manusia, dan cara kita ngasah ilmu psikologi kita ya mesti bertemu dengan manusia yang beraneka ragam. Dan itu sih impact organisasi yang benar-benar gue rasain juga. Bener banget yang dibilang Debbie. Jadi lagi S1 psikologi, lu mau S2 atau berkarir di bidang apapun, swasta, BUMN, PNS, atau pengusaha, ya terserah gitu. Tapi siapin bekal. Iya. Selama kalian menjalani satu itu dengan banyak macam aktivitas dan kegiatan. Iya. Gitu. Kalau Andini mungkin concernnya di industri organisasi ya. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mungkin peminatan S1-nya di bidang pendidikan atau klinis, itu teman-teman bisa fokus sebagai terapis. Terapis itu juga bisa, terapis untuk anak berkebutuhan khusus, atau jadi sebagai guru pendamping khusus untuk anak-anak inklusi, itu juga bisa. Atau buat teman-teman yang pengen fokus menjadi tester atau asisten psikolog untuk mengadministrasikan alat psikologi, itu juga bisa untuk sarjana S1. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan manajemen, yang berhubungan dengan pokoknya HRD itu luas nggak sih, Den? Luas banget kan? Iya, benar. Iya, kalau lo kan fokusnya learning and development. Iya, nah, benar. Apalagi nih? Ngomongin soal apa? Apalagi selain learning and development? Nah, jadi kalau misalnya di HRD sendiri di company gua, untuk yang background psikologi itu dia ada di dua function, rekrutmen. Semua tim di rekrutmen itu pasti anak psikologi. Jadi kalau teman-teman nih belajar psikotes dan pengen kerja di company, pengen jadi rekruter, belajarlah dengan baik gitu. Karena posisi rekruter yang bisa pakai alat tes tuh zaman sekarang dicari banget. Banyak banget opportunity. Bener kan, Be? Iya, bener banget. Kalian buka LinkedIn, Jobstreet, pasti dicari rekruter. Pasti kalian dicari. Yang kedua itu di learning and development. Tapi untuk LND sendiri dia berdampingan sih, bisa 2 jurusan. Psikologi juga manajemen, tapi itu juga HRM ya, Human Resource Management. Jadi kayak gue di tim LND sendiri itu psikologi dan manajemen. Di dalam learning and development. Sisanya kayak HRD, tapi kebanyakan manajemen juga, kayak untuk HR operasional, terus juga kompensasi dan benefit. Nah, itu biasanya di latar belakang anak-anak ekonomi atau manajemen lainnya. Kayak gitu. Tapi kalau psikologi biasanya 2 ini, learning and development dan juga recruitment. Intinya sih untuk psikologi, di mana ada manusia, di situ teman-teman bisa kerja. Karena ilmu yang kita pelajarin itu ilmu terkait dengan perilaku manusia. Mau teman-teman mau kerja di bank juga bisa. Buat teman-teman yang pengen kerja sebagai sales atau marketer juga bisa, karena di sini kita juga belajar psikologi komunikasi, kita juga belajar psikologi komunitas ketika S1. Nah, itu bisa benar-benar terimplementasikan. Terusnya psikologi di mana ada manusia, di situ lo bisa kerja.
Nah, ini tergantung lo-nya lagi. Tergantung lo bisa melihat opportunity, tergantung lo punya skill, tergantung lo punya pengalaman, dan tergantung lo pengen ngedevelop diri lebih lanjut lagi atau enggak. Ya, karena balik lagi, mau apapun career path atau journey yang pengen teman-teman capai ketika selesai berkuliah, ada sesuatu, ada bekal yang harus memang kita siapkan gitu. Mau itu kita beruntung nggak beruntung, rezeki nggak rezeki, persiapan tuh juga, itu persiapan tuh harus ada gitu, supaya nantinya apapun yang kita hadapin, ya kita udah ready gitu. Apapun dihadapkan pada pilihan apapun, kita juga udah siap. Iya, benar banget. Mungkin seperti itu ya sekilas yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Jadi apapun nanti pilihannya, semuanya pasti ada benefitnya, pasti ada hal yang baik di setiap pilihan yang teman-teman pilih. Intinya jangan sampai salah memilih, dan jangan sampai kalian menyesal di tahun akhir 3 tahun belakang ngapain. Jangan sampai menyesal aja gitu. Jikapun ini sudah terlambat buat teman-teman yang mungkin kayak, aduh kayaknya gue terlambat deh, berarti gue gak bisa dapat kerja dong, berarti gue gak bisa lanjut S2 dong, berarti gue gak berguna dong jadi sarjana psikologi. Bukan, teman-teman masih bisa ngejar dengan cara mungkin ikut, kayak dibilang tadi, seminar, pelatihan, workshop, ataupun teman-teman mungkin ikut part-time dulu. Ibaratnya teman-teman mungkin harus nambah beberapa waktu lagi agar teman-teman bisa setara sama teman-teman yang sebelumnya udah ngelakuin itu dari tahun awal. Jadi intinya nggak ada kata terlambat, teman-teman masih bisa. Pokoknya jangan ada lagi mindset di teman-teman psikologi khususnya bahwasanya sarjana psikologi itu ngapain, kerjanya apa, guna nggak? Kayak banyak banget loh orang yang nanya ke gue khususnya, oh psikologi kerjanya ngapain? Oh bisa baca pikiran gue nggak? Nah, terus kita kerjanya apa? Terus kalian kerjanya apa? Baca pikiran orang aja? Ya nggak gitu juga bro, gitu. Kayak kerjaan kita nggak sebatas itu aja. Nah, hal itu yang mesti kita show kepada masyarakat umum bahwasanya psikologi itu benar-benar matters saat ini gitu. Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan gitu. Seperti dia memutuskan untuk S2 karena punya kesempatan dan juga dia mempersiapkan, atau gue memutuskan untuk bekerja, pada akhirnya ternyata situasi seperti saat ini tuh kita didukung gitu. Contohnya ya, kalau misalnya gue tidak memutuskan untuk berkarir atau bekerja pada saat itu, mungkin gue tidak cukup tough ya untuk menghadapi kondisi pada saat ini gitu. Maksudnya adalah gue adalah anak pertama, kemudian juga orang tua gue di single parent, terus gue punya 2 adik yang sambil bekerja dan kuliah, dan juga ada yang masih sekolah gitu. Kalau gue tidak mandiri secara finansial, mungkin akan ada kesulitan tertentu. Nah, setiap orang itu punya problemnya sendiri, bener ya Bi? Nah, jadi ketika kalian menentukan pengen berkarir seperti apa, pengen lanjut S2 atau bekerja, kalian juga bisa explore nih, lihat apakah situasinya mendukung, terus juga apakah kalian dapat support dan yang lain. Makanya tadi balik lagi yang gue bilang, persiapan gitu. Persiapan. Ya, baik Dedi pun, kalaupun dia tidak S2, Dedi sudah sangat siap untuk bekerja guys. Tapi ya, sejujurnya kan, kita mungkin sama-sama bisa bekerja, atau gue juga bisa S2 gitu. Tapi kita pada akhirnya dihadapkan pada situasi yang yang berbeda gitu. Dan beruntungnya kita, pilihan-pilihan kita yang udah kita siapkan itu membawa kita pada journey yang kita inginkan ternyata, dan kita didukung oleh itu gitu. Jadi emang banyak persiapan, banyak belajar, lihat kondisi dan yang lainnya. Benar Debbie? Benar sekali. Selain itu juga ya, yang pasti ini berdoa sih pasti ya. Cuman di sisi lain teman-teman juga mesti optimis, tapi juga nggak boleh pesimis banget. Jadi kayak optimis banget juga nggak boleh, tapi pesimis banget juga nggak boleh. Kayak ya nothing to lose, apapun yang udah teman-teman persiapkan dari awal itu nggak akan mengkhianati hasil pada nantinya. Iya, benar. Karena kayak sejujurnya kalau pengen S2, semua sarjana psikologi itu pengen S2. Gue pengen S2. Tapi gue tahu gue tidak akan, gue sadar ketika Dedi nanti udah profesi, mungkin udah jadi psikolog, gue mungkin baru akan kuliah gitu. Nah, Dedi baru akan mulai bekerja, gue udah sambil bekerja. Jadi emang tidak semua
itu harus sama, tapi balik lagi persiapannya ada. Iya, intinya nggak ada suatu hal yang buruk dan juga tidak ada suatu hal yang paling baik. Gue dan teman-teman semuanya asik. Oke, buat teman. Semoga bermanfaat ya dan dan bisa membuka pikiran teman-teman buat yang sedang menjalankan, udah bisa mulai cari kesempatan, yang sudah selesai dan mungkin journey satunya sudah selesai dan terlewat untuk belajar, mungkin bisa dicari lagi hal-hal apa sih yang perlu kalian fulfill di diri kalian gitu, atau yang mungkin sedang menjalani bisa lagi menentukan langkah-langkah apa selanjutnya gitu. Atau yang sedang memutuskan ingin kuliah apa, mungkin bisa dilihat kalau psikologi itu banyak kesempatannya. Iya, benar banget. Oke, thank you so much Andini. Thank you baby. Stay safe, stay healthy. Stay safe, stay healthy. Oke, bye. Dadah.